full hero-nya. Abis Drian terbitlah cewek nih, yang punya banyak full hero. Ini band 5 kayaknya terlalu sedikit ya untuk Sedikit. lawan Onyx nih. Oke. Buat lawan Onyx iya sih. Hoki katanya itu. Bingung Hoki soalnya, mau band apa lagi kalau udah begini. Oke, ini masih sama persis. First pick untuk Rebellion. Dengan tutup ke arah Faramis dan Ling. Begitupun dengan second pick dari Onyx. Mereka tutup Harit, Loi masih gak ada bedanya. Dan mereka masih ingin bermain dengan flexible pick. Lagi-lagi dia pengen main ke flexible pick kalau nggak free pick nih, Be. Atau Roger. Iya, Roger ini kayak bakal dikasih free lagi sih. Karena Nathan yang bakal ditargetkan. Karena sebenarnya power dari Rebellion ketika bermain dengan Roger adalah Nathannya free. Dan sekarang karena Nathannya di ban, tersisa Roger. Pick yang paling valid untuk Rebellion amankan di area jungle. Wah ini sama persis. Apakah akan ada Angela Fredrin lagi? Tapi kalau ngomongin soal Roger ya, Aha. aku nggak tahu kenapa lebih suka kalau misalkan Rebellion ini bawain Roger dan Florin. Oke. Dibandingkan dengan Roger dan juga Matilda. Walaupun emang ofensif dengan Matilda. Tapi ya kan udah kelihatan nih lawannya, match up-nya adalah Angela. Ini rematch ya kita? Ya makanya Florin aja nggak sih biar lebih aman. Florin Terisla atau Florin dan Edith. Sweet adventure Nah kan? starts Itu here. dia Florin. Biar lebih pasti juga gitu loh heal up-nya. Oke. Terisla. Kembali Terisla lagi ya? Boleh. Boleh. Tapi ya untuk kali ini berarti Matildanya terbuka, nggak nutup kemungkinan juga nantinya. Ini Angela bakal ada di mid, Matilda keluar. Makin kating lagi. Enggak juga sih Ul. Masalahnya kalau misalkan emang Matilda dibawain di sini ya. Aha. Kayaknya malah minimnya damage yang bisa diamankan sama Onyx tuh berkurang gitu loh. Ya, Jadi kayaknya mendingan hero gold laner lagi. Cloud juga oke kalau buat Cloud lagi. sekarang. Cloud lagi sih gue. Cloud lagi juga oke. Atau hero-nya dari Lutfi dulu. Kayak Pakito. Lagi. Justru Lagi. Lutfi karena cukup banyak hero-nya, mainin di Cloud supaya dia metode late game-nya kuat. Supaya nanti siapapun yang akan dihadapi kan Vincent possibility menuju ke Nah. arah Roger. Dia udah siap. Mumpung udah kelihatan Florin, kenapa nggak Yuzong di sini? Yap, tapi Cici. Cuci dulu. Buat ngedelete langsung lini belakangnya, Wah, termasuk juga dengan Roger. Memisahkan dengan Florin biar heal-nya nggak optimal. Angela Cici lagi. Jela Cici ditambah dengan Lutfi yang harusnya akan ditugaskan untuk ngelakuin zoning out. Teman-teman dari Rebellion memisahkan tim fight juga. Dan ingat ya, selalu di dalam komunikasi Onyx selama kemarin kita lihat Golden Moment by UBS Gold, Lutfi itu selalu menjadi peran penting untuk motong apapun, untuk nutup belakang. Jadi bisa aku lihat kemenangan Onyx di leg kedua ini yang tiada hentinya. Ini berkat salah satu perjuangan Lutfi. Di mana Lutfi selalu memastikan para musuhnya itu punya dua pikiran, entah maju atau mundur. Istilahnya ambil andil. Ambil andil, penting banget. Oh tapi Cloudnya di ban. Tapi ada komen dulu nih dari D. Lutfi di MPL itu bersinar dan dari MDL jago saat di Onyx Prodigy. Katanya emang udah ya mengakui satu sama lain ya. Proses. Yap. Karena dua-duanya juga sama-sama berproses kan. Tambah lagi untuk sekarang adanya Edith di ban, Moskov juga di ban. Bener-bener di shutdown abis hero-nya. Yes. Kayak setuju banget. bener-bener dihilangin semuanya. Nathan, Harit, Moskov. Dan bahkan sekarang dengan Florin, seharusnya opsi kombonya lebih leluasa dibandingkan dengan Matilda menurutku. Tapi kalau ngomongin dengan adanya Florin, ini berarti mereka harus bermain agak cukup close combat. Dimana Bruno masih menjadi pilihan, bisa. Ya. Dan kalau misalnya Profesor KB tadi sempat bicarakan tentang Beatrix, ketika ada Florin saat ini Beatrix sangat menguntungkan sekali. Aku setuju karena memang kayak Beatrix mau sama siapapun oke sih. Terutama untuk hero-hero yang bisa langsung jump in ke belakang. Kayak tipikal hero kayak Cici ini bakal kerepotan juga nih kalau ketemu sama Beatrix yang penetrationnya udah jadi duluan. Aha. Tapi ternyata Lilia yang ditutup mengantisipasi. Kita tahu bagaimana hero zoning out dari Suns dengan Lilianya. Pick keempat. Mereka bakal coba untuk buka gold laner dulu sekarang. Gold lane-nya ya. Iya, mempersempit lagi nantinya opsi untuk di... Dan ternyata ya Brody, walaupun sebenarnya kalau ngelihat dari Brody ketemu Terizla agak susah, cuman untuk nantinya di saat dia ditabrak sama Roger, dia punya defensive maneuver lah. Atau membiarkan Suns mengambil hero lini belakang. Karena kan udah ketahuan nih, Rebellion maininnya tipikal dua fighter di mid lane dan XP lane. Aha. Dua fighter minim dash. Dan kalau masih mau berjalan dengan dua fighter, hero kayak Yves possible banget untuk muncul di sini. Ini kayaknya Novaria. geser sih. Ini sih geser sih. Novaria, Yves, ini kayaknya bakal bener-bener dikurung tuh di real world manipulation. Tapi sekarang kayaknya digeser sih. Harusnya Terisla akan bermain di area EXP. Ya, Nah. mengingat adanya Edith ya yang di ban.
Atau jangan-jangan Teresa tetap di mid tapi muncul hero baru nih untuk Cars. Oke. Kayak contohnya Yuzong sekarang. Yap. Tapi Kari yang akan langsung diamankan berserta Pakito. Pakito. Oke, lagi double fighter Profesor KB. Oke, masih dengan double fighter. Cuma bedanya kali ini ada winning condition baru nih, split push. Tapi masih bisa didinai juga dengan adanya Cici. Angela? Dan kalau misalkan kita ngomongin soal Angela di lane jauh, ini harus punya backup yang cepat. Valentina bisa jadi opsi, tapi entah kenapa kalau kita berbicara untuk hero-hero lini depan seperti yang aku bilang tadi, 2 fighter, ya udah kurung aja pakai Yves. Wow. Mari kita membaca pikiran Suns perlahan-lahan. Wow. Kalau saya melihatnya kamu bukan membaca pikiran Suns, tapi pemikiran Suns kali ini adalah turun dari kamu. Kita tidak bisa pungkiri, Suns berawal dari victim konsep Profesor KB yang membawa victim juara MDL. Sejarah tetaplah sejarah. Sejarah lagi. Tapi Hoki TZ, Audi TZ membutuhkan keajaiban juga untuk kali ini. Game pertama dimenangkan oleh Onyx. Dan Yves muncul dengan 2 fighters. Artinya kali ini Rebellion harus bubar kalau ada reward manipulation. Benar, dan juga kita tahu gold laner yang mereka bawa adalah Kari dengan range yang Purify. gak terlalu jauh. Itu dia, jarak gak terlalu jauh, dia purify. Alamak. Jadi kalau dia terjebak di dalam kotak reward manipulation harus secepat mungkin keluar dari kotak Suns. Apakah Rebellion mampu memaksa ke game yang ketiga? Ataukah upper bracket akan di tangan Onyx? So, ML Arena, baru tepuk tangannya! Oke, jadi match point untuk Onyx. Upper bracket di depan mata ataukah yang akan membuat kesempatan lebih terbuka dari Rebellion? Karena kalau memang Onyx juga bisa mendapatkan upper bracket, ini sudah dipastikan Rebellion akan tersungkur posisinya. Wah, masalah utamanya adalah karena Rebellion besok juga harus berhadapan Dengan Beckett melawan Alpha. The Alphas. Ini adalah match yang sangat menentukan sekali untuk nasib dari Rebellion. Karena mereka juga nggak terbilang aman, di placement. Ya dibilang gak aman ya aman, Ya dibilang aman juga ya Nggak aman-aman banget. Tapi untuk EPL season 13, gak ada yang aman. Gak ada yang aman. Menurut Gak gua, ada. ada. bahkan di peringkat ketiga pun itu gak aman. Benar, yang aman cuma Beckett Alpha udah. Peringkat apa sampai saat ini. Dan Onyx OTW. OTW. Ini udah modal nih 1 kemenangan di game yang pertama. Tapi kalau kita lihat dari pemilihan emblem ya, yang menarik adalah di sini untuk dari ceweknya yang akan main ofensif, Master Assassin. Untungnya dia udah ngedina ini dengan adanya Firmness, Tenacity, dan basic common emblem. Artinya apa? Artinya dia kayaknya bakal nge-skip nih untuk Thunderbelt. Sehingga dia akan langsung menuju ke item-item penting seperti Corrosion Sight dan juga Golden Staff. Yap, dan sebenarnya tujuan D untuk membawa Purify? Waduh, flickernya keluar Audi TZ. Terperangkap di depan sini. Oh my god, the press forward langsung berhasil melakukan first blood itu dia. Ketika flicker terjadi, Retribution Kairi keluar. Melambatlah dia di sana. Oke. Ditambah lagi dengan adanya flicker 120 detik dan dia tidak menggunakan pull yourself together. Jadi udah pasti ini bakal sulit untuk menunggu flicker selanjutnya dan turtle yang pertama. Kemungkinan besar Onyx punya kendali, hanya saja harus lebih hati-hati. Alright. Tapi melihat adanya potensial untuk team fight yang cukup besar di arah Turtle, mungkin pasukan dari Rebellion harusnya ngelepasin sih. Kalau misalnya nggak ngelepasin, dia akan memakan korban untuk mereka. Oh, ini Swellow-nya nggak level 4 soalnya dia nggak bisa megangin Kairi nanti. Ya situ dia belum berada di level 4 dan sekarang Lutfi sudah ikut dalam team fight. Terbakar Lutfi masih coba untuk bertahan, Retribution dikeluarkan, menuju ke arah belakang dan terperangkap di reward manipulation. Walaupun Lutfi menjadi korban pertama tapi double kill dari seorang Vincent benar-benar mengganas. Cars setidaknya bertutup satu untuk tidak bermanuver lebih dalam. Level 4 di waktu yang tepat dari Swellow untuk bisa langsung menabrak ke belakang dan Kairi harus kehilangan orange buff sepertinya mencoba untuk maju. Apakah akan berhasil? Oke, dan Kairi kali ini akan menjadi korban keganasan dari tim Rebellion. Kairi tersungkur di depan sana. Yap, dan itu dia damage dari Pakito. Harus kita tahu bagaimana juga ini 2 tim dengan XP laner yang sama-sama juga piawai dengan Pakitonya. Ya, ditambah lagi dengan adanya Florin, tim fight jangka panjang yang tadi aku mention ini akan menjadi poin plus. Walaupun Onyx pegang kendali di tim fight Turtle, tapi bukan berarti mereka akan pure mendapatkan 100% keuntungan. Lihat bagaimana engage di early game, invade jungle, bahkan membuat Kairi kali ini harus ketinggalan 1 level
Di bawah Vincent yang udah punya War Axe. Yap, dan audience prediction mengarah 92% untuk Onyx. Oke, dan ini juga sebenarnya udah terlihat dan terbukti ya untuk di game yang pertama seperti apa. Tapi untuk kali ini terlihat untuk Rebellion. Mungkin dengan Matilda tadi masih kayak kurang cocok ya. Karena mungkin di match yang lalu kita melihat untuk Florin ini kombinasinya sama Terizla mid lane. Ya apalagi kan ada Flower of Hope. Itu dia. Bunga harapan yang bisa diberikan kepada Vincent sehingga true damage-nya makin lebih banyak lagi. Adaptive damage-nya juga akan makin lebih optimal. Kali ini membuat Vincent early-nya nggak kalah-kalah banget. Bahkan kali ini unggul satu level di atas dari Kairi. Rotasi akan lebih bisa dijalankan dan teamfight turtle yang kedua harusnya kita saksikan sesaat lagi di saat Audinya udah punya flicker. Top lane. Damage sumbangan dari Kars juga membuat dari Lutfi harus bergerak mundur terlebih dahulu. Dan sepertinya akan terjadi keramaian nih. Turtle bakal dilupakan. Oke, Turtle akan dilupakan. Wow, mereka fokus ke arah Kairi. Dan bahkan jangan lupakan Kairi ini. Dia pemegang power retribution memang betul. Tapi untuk impact-nya berada di arah metode late game. Itu tidak sebanyak itu loh. Swallow. Dan bahkan Swallow berhasil menangkap Sans di depan sana. Masih ada Kairi mencoba menjemput ke arah Swallow. Flicker from defense tahun yang nyangkut. Dan bahkan ada Preston berhasil mendapatkan satu poin lebih. Akan menempel siapapun di depan sana. Vincent terkena Town. Bahkan coba disounding out oleh seorang Lutfi. Vengeance-nya telah menyala membuat Vincent gak bisa mengaruh seorang Lutfi. Dan akhirnya dia terperangkap di dalam permainannya sendiri. Lihat ketika Vincent menyala. Lihat Vincent apa yang bisa dilakukan. Mau garuk juga salah. Nggak garuk salah. Gak bisa kabur terkena Town. Benar-benar serba salah. Yap, dan juga keputusan untuk bisa mencoba untuk kembali ke arah Orange Buffet ternyata memang sudah diantisipasi tapi solo kill. Nggak bisa dihindari sih, apalagi ada Lethal Ignition dan Hunter Strike. Sebagai bonus dari Karsnya juga dengan jab eksekusi. Setelah tadi adanya Vengeance yang dilakukan oleh Lutfi dan sekarang mau lagi dari Rebellion. Tapi lihat Swallow terusuk di depan sana. Dan bahkan membuat para pasukan dari tim Onyx mendapatkan dengan sangat instan. Menyerosot dan tidak berhasil mendapatkan apapun. Kembali lagi Swallow. Kali ini targetnya dia menjadi bulan-bulanan warga, Profesor. Dan udah nggak boleh Swallow lagi sih yang muncul duluan. Iya. Harus ada Kars juga yang engage ke belakang karena Sans udah punya Ice Queen One. Apalagi dengan Exotic Veil, entah kemana dia akan berjalan. Glowing One, Genius One, item apapun yang akan dibuild oleh Sans. Pada intinya Ice Queen One adalah kuncinya. Dan lihat bagaimana pressure yang bisa diberikan. Gila. Dan pakai Torpan Memory. Langsung lupa akan ingatannya. Dan bahkan membuat para pasukan dari tim Onyx. Mereka berhasil mendapatkan keuntungan. Tahun kembali. Press One dikeluarkan. Vincent menjadi pilihan utama. Sama-sama dengan Ganassia mengeluarkan Retribution. Dan itu dia. Dua player yang benar-benar cukup agresif. Walaupun Kairi menggunakan hero tank Hector kali ini. Yap, dan tadi juga dengan adanya satu buah Purify nggak ngebuat dari D-nya selamat ya atas Tower Memory yang udah dibuka juga. Dia coba untuk keluar dari zona remote manipulation aja, dia pantap ke belakang. Tapi in the end dengan Tower Memory ya dia harus hilang untuk pertama kalinya. Dan sekarang Onyx berbalik unggul untuk bisa memberikan pressure yang cukup besar juga terhadap pemain-pemain Rebellion. Dan kali ini kalau kita melihat dari keuntungan hampir menuju ke 2000 gold, Swallow akhirnya sedikit mendinai magic damage yang bisa diberikan dari Sans dengan adanya Raden Armor. Tapi lagi-lagi slow effect-nya nggak bisa dikurangin. Dan ini yang akan menjadi malapetaka. Selama tidak ada yang namanya rapid boots, slow effect dari Yves akan sangat-sangat berjaya untuk game kali ini. Ya, itu dia ya. Slow effect Yves juga yang memang udah dipercepat lagi dari Void Crystal-nya. Tapi untuk Turtle sesaat lagi akan segera muncul yang dimana harusnya kali ini setup sudah mulai dilakukan pula dan lane jauh. Ternyata diisi oleh Keyboy di arah bawahnya juga untuk bisa memukul mundur di dan sekarang zoning out sudah mulai terjadi oleh Sans. Lagi dan kalau teamfight kali ini mereka tidak ada di ini cukup berbahaya untuk para pasukan dari tim Rebellion. Dan bakal Lutfi udah mulai masuk, zoning out kembali terjadi dan Vincent dipegangin kakinya. Gak bisa kemana-mana lihat. Maka menjadi korban keganasan dari Yoyo seorang Lutfi. Di depan sana Swallow harus menuju ke arah belakang khas. Nowhere to run dan Swallow berhasil mendapatkan cewek. Satu poin utama, tapi nampaknya tidak cukup adil. Ditukar dengan adanya 2 poin kill plus 1 turtle mereka kehilangan. Tapi sepertinya bakal dibayar turret di bawah. Dengan adanya dia yang mendorong tapi Swallow mencoba untuk bertahan tapi tahunnya tidak ada hentinya. Crowd control yang tidak bisa berhenti dan bahkan Swallow. Gak ada jalan untuk pulang, no flicker, gak ada audisi. Ini geraknya Swallow sih kayak udah kebaca banget sih. Dari game pertama, Swallow-nya nggak dikasih momentum untuk main sama sekali dan Kairi.
ternyata masih belum berhasil untuk mencuri satu buah orange buff milik Vincent. Ya walaupun harus berkorban dengan Retribution ya, tapi setidaknya ada purple buff yang diambil oleh Keyboy. Ada pengurangan cooldown dan mana cost yang akan dilakukan di sana. Tapi Keyboy lagi yang dapat. Keyboy lagi yang dapat ya. Untuk Hurtguard-nya akan lebih bisa cepat lagi dan cewek akan makin lebih safe juga di lini belakang. Berbicara soal item, tadi ada Glowing One yang selesai dari Suns. Sehingga membuat lagi dan lagi langkah dari Rebellion akan sangat-sangat lambat. Dan ini dia teamfight yang dikendalikan oleh Real World Manipulation yang sangat-sangat luas. Area of effect memang adalah jawaban ketika berhadapan dengan dua fighters. Yap, slow motion itu ya. Yang megangin dan dia kita tahu juga sebenarnya Dini masih jarang untuk bisa ikutan fight. Dia masih fokus juga, sedangkan pertemuan antara Cici dan Pakito ini masih terus terjadi. Sekarang bergerak ke arah bawah. Apalagi sekarang kita lihat combo panas dingin anyang-anyangan dari seorang Suns. Ini Meriam, benar-benar ya? membuat slow motion untuk Meriam juga. dan siapapun yang akan coba dipegang tapi Suns di depan sana. Lihat di Poking damage-nya dia Purify-nya harus ditahan karena para pasukan dari tim Onyx memaksa dengan tahun kembali lagi Vincent menjadi pilihan utama. Damage dari cewek bahkan harusnya dengan Brody ketika bertemu sosok Terisla itu pala udah pusing. Tapi karena selalu dipaksanya sama Kairi sama Suns, jadi mereka fokus kedua itu. Ceweknya bebas terus deh tadi. Karena kita tahu kan kalau misalkan ada penalty zone, Brody itu nggak bisa ngelakuin basic attack. Dan itu kelemahan dari Brody juga ketika bertemu dengan Terisla. Itu penalty zone bakal benar-benar jadi rantai yang membungkam bagaimana Brody dengan torn apart memorinya. Tapi Lutfi sudah mulai hadir, melakukan zoning out. Velo sudah mulai maju perlahan, tapi memang Suns poking damage ini susah banget untuk bisa ditahan. Sedangkan Lord masih coba untuk ditahan terlebih dahulu oleh Kairi. Dan penalti Oh my god, penalti Suns! Berhasil mendapatkan dua Real World Manipulation langsung ditutup karena damage terlalu besar. Mereka berhasil mendapatkan Suns, tapi mereka lupa cewek free hit dari belakang bersama dengan Hurtguard. Dan bahkan, lihat di sana, dari cewek masih dengan basic attack-nya memberikan semua damage yang dia berikan. Tapi para pasukan dari tim Onyx, mereka tidak kenal kendor untuk maju terus walaupun dengan kehilangan satu pemain mereka. Yap, Suns yang ditarget juga, tapi Kairi dengan satu buah retribution yang on point membuat Lord masih jatuh ke tangan dari Onyx. Dan kembali Roger untuk ketemu dengan hero-hero fight jangka panjang. Hero Kating seperti dengan adanya Angela ini susah banget. Itu satu. Dan kedua, Roger jangan sampai kena hero sisi. Tahunnya itu loh, Prof. Iya ya, apalagi di sini Vincent bawa Retribution, nggak ada deny atau debuff seperti Purify. Walaupun Vincent sudah selesai dengan Endless Battle, dia harus mempertimbangkan bagaimana cara dia in and out. Jangan sampai dia bisa in tapi nggak bisa out. Apalagi ada efek taunt loh dari Redrin. Dan ini yang harus diperhatikan sama teman-teman dari Rebellion. Itulah yang membuat cewek lagi-lagi free. Karena selalu semua target menuju ke arah tahun. Semua target langsung fokus ke arah Kairi. Entah Kairi Suns, lihat. Keyboy, pemilihan Hurtguard-nya juga dia tepat banget. Dia nggak langsung masuk. Iya. Dia ketika ada Kairi dan Suns yang menjadi korban, dia nggak fokus untuk nyelamatin Suns. Tapi dia fokus untuk sustain team fight-nya siapa yang akan bisa pegang. Kayaknya makin jarang ke Suns juga sih. Sunsnya udah punya Blood Wings, dia punya escape tambahan dari shield-nya. Velo? Defensif. Oke, defensif sekali lagi kali ini. Yap, Masih bermain dengan Sabikar. Sabikar di sana terperangkap. Tahun! Itu dia tahun yang tiada hentinya dari Fredrin. With red data, seperti kata Profesor KB, that's why dia suka data, tidak pernah bohong. Yap, keserimpet Yoyo juga ya sebenarnya ini ketempelan sama Lutfi-nya dan sekarang di menit menuju 12, 4.600 gold lead yang dipegang oleh Onyx kembali membuat dari Rebellion harus mundur dan melakukan aksi defensif terlebih dahulu sehingga dari inner turret sekarang sudah tidak lagi berdiri. Gak ada inner Dirontokin turret, ya. gak ada. Dirontokin abis sih. Apalagi dengan adanya menit ke-12. Next Lord bakal ada Lord and Henge. Dan udah pasti bakal ditabrak lagi. Kairinya pun punya Blade Armor. Oke. Jadi udah pasti di sini permasalahan utamanya adalah D dan juga Vincent dengan basic attack-nya udah pasti punya pantulan damage. Jadi mau nggak mau, nggak boleh satu-satu yang ngehit, harus barengan kalau emang mau meltdown Kairi, meltdown sebelum adanya Lord. Oke, tapi Vincentnya juga ini udah nggak leluasa sih. Dia maju dikit kena Lutfi, kena lagi Void Blast, kena lagi Void Crystal-nya. Ya, winning condition-nya juga ketutup nih karena Kars kalau dia ketahuan di top lane, pasti 4 sisanya dari Onyx punya 2 pilihan. Mereka bisa tabrak Lord-nya langsung atau mereka bakal invade jungle dari Rebellion untuk maksain teamfight 4 lawan 4. Jadi serba salah walaupun Kars punya power untuk split push. Dan itulah pentingnya Angela di dalam Banning Phase. Oke, Angela kita tahu bagaimana menjadi primadona untuk saat ini ya Bang Gabe.
Kayak semuanya bisa dikombinasikan gitu loh. Semuanya Gak bisa melulu berjalan. tentang hero melee kan? Iya, semuanya bisa berjalan. Jadi Angela dengan pegangin lane jauh aja, dia bisa dorong slow push juga. Akan sangat menguntungkan bagi Onyx dari dua lini. Dan jangan lupakan bagaimana Onyx ini sangat priority terhadap Fredrin. Dan ini melihat juga dari powernya, membuat Waduh. Kairi kontrol objektifnya enak banget. Waduh, lihat Lutfi maininnya. Di sana dipaksa dengan adanya dari udah sekarang tercewek dengan Tournament Memory. Membuat Swallow tidak berhasil tumbang. Well, like a bot from Vincent. Berhasil mendapatkan satu point kill. Tapi press forward dari seorang Carry. Gak akan mendapatkan apapun, mereka mundur mendadak. Dengan real world manipulation, Vincent benar-benar membuat pasukan Onyx mereka bergetar. 2 poin hilang dan mereka langsung take over Lord yang mereka miliki. Dan juga Kiboy-nya harus hilang. Terkena solo pick off dari Kars di arah top lane. Dan sekarang Lord Dia lepasin. akan jatuh ke tangan dari Rebellion. Oke, momen mistake-nya mulai terlihat dari dua arah. Yang pertama cewek terkena penalty zone. Otomatis Brody nggak bisa ngelakuin basic attack ketika dia terkena atau terjerat rantai dari Terisla. Sementara itu di sisi top lane, ternyata Karsnya menemukan Kiboy. Sehingga nggak ada hard guard dan Kiboy terkena instant kill. 2 action di 2 lane yang berbeda, 2 move yang cukup merugikan bagi Onyx sehingga mereka harus merelakan Lord kali ini. Lord Enhance yang akan mendorong Rebellion push di 3 lane yang berbeda. Oke, lihat semuanya langsung berubah begitu saja. Rebellion dia sadar dalam keunggulan saat ini dia udah mulai membayarkan utang yang dari tadi dia miliki. Bahkan top lane, Kars gak sia-sia dia ngilang dan bahkan dia pelan-pelan untuk dorong atasnya. Dan kali ini sudah selesai dengan Malefic Roar dan Karsnya juga heptasis tapi fight terjadi. Tapi lihat atas secara penalti zone, Kairi instant pick up dari seorang D. Gak bisa dibentuk kembali cewek free hit. Dilindungi dengan adanya satu barrel manipulation. Tidak bisa bermain terlalu lama. Mundur ke arah belakang. Tepakat satu point kill kembali ditukarkan dengan sosok dari Swallow. 4 point kill dan cewek bersama dengan Kiboy berhasil mendapatkan Audi TZ. Cewek masih mau lebih dengan menuju ke seorang Vincent. Masih ada Hangar di sana kan. Apakah flicker dari seorang cewek menyelamatkan dirinya. Vincent terlalu ganas. Saat kabel sembarangan dan Kars. Almost is never enough. Fight yang hampir saja sama-sama over. Tapi akhirnya bisa ditahan. Sunset tidak tumbang. Tapi kehilangan Swallow dan juga Audi TZ membuat dari Rebellion hanya berpuas dengan satu base turret di arah bawah yang berhasil mereka hancurkan. Sama-sama overextend sebenarnya, tapi ada win of nature juga yang terpicu barusan sehingga membuat harusnya cewek lebih berhati-hati lagi di next fight. Walaupun dia punya 2 item lifesteal, Demon Hunter Sword dan juga win of nature, tapi tidak melupakan bagaimana true damage dari Vincent itu bisa menembus ke arah win of nature. Lihat, dengan keunggulan yang dimiliki Onyx, Rebellion bisa membalikan semuanya. Dan bahkan sampai saat ini, Rebellion yang mendapatkan best turret pertama dari Onyx. Apalagi ditambah dengan adanya 2 marksman. Walaupun Roger fighter, tapi darahnya masih ada marksman juga. Dan 2 marksman artinya 2 chance untuk menangin late game. Ini sebenarnya udah ada setengah winning condition dari Rebellion. Yaitu adalah bertahan sampai dengan menit-menit menuju ke Lord Evolve. Tapi ingat, Onyx masih punya satu jawabannya. Suns yang baru tumbang 1 kali saja dan dia punya Blood Wings. Ditambah lagi untuk sekarang. Kayaknya dia makin lebih powerful di high ground dengan adanya Divine Glaive. Lihat magic damage-nya. Yang sangat-sangat cepat sekali untuk melakukan clear wave minion. Oke, dan bahkan kali ini kita bisa melihat gold difference-nya dibayar lunas seluruh utangnya. Tersisa 300 perak tidak berarti di menit 16. Yap, ini membuktikan bahwa dengan adanya momentum tadi, Rebellion mereka bisa coba untuk mendapatkan kesempatan, mengembalikan keadaan dan sekarang Lord yang akan muncul akan menjadi moment of truth. Oke, mungkin kalau menurut saya, kalau ngomongin dari tim Rebellion, mereka stick dengan tim fight seperti ini udah sangat bagus. Mereka cari gimana caranya chance untuk bisa dapetin Kairi. Yang pasti satu, burst Kairi. Jangan pakai ampun. Dan sedangkan dari Onyx, cewek nggak boleh kelihatan. Penalty zone harus tidak boleh kena cewek. Mau kena Lutfi, mau kena Kairi itu udah urusan belakang. Tapi kayaknya Lutfi bakal jadi bahaya sih karena item terakhir dia tadi Malefic Roar. Jadi depan atau belakang, siapapun itu yang mendekati Lutfi kayaknya harus berhati-hati karena dia bisa terkena efek dari Curtain Call atau bahkan Yo-Yo Blitz yang sangat mematikan. Yap, dan sekarang Oracle diamankan pula untuk Swallow, tarik ulur Lord sudah mulai terjadi. Tapi kayaknya sekarang dari Kiboy dia udah waspada nih dengan kehadiran dari Kars. Dia belajar dari kesalahan ya. Iya, jadi nggak mau terlalu yang show juga, Magic Sentry-nya juga udah dibuka, lebih aware lagi nih.
bahwa tidak ada Kars di sana sehingga masih cukup bisa melakukan adanya clearing dari Keyboy-nya itu sendiri, sedangkan Lord ini masih belum di reset loh. Ya, Oke, 1v1. 1v1, tapi lihat penalti zonnya, Beast, Kyrie berhasil menghindari begitu saja. Town tidak akan dilepaskan Lordnya. Aduh, retribution akan terjadi kali ini. Sebenarnya kali ini ada reward manipulasi tempakan. Kyrie berhasil mendapatkan Lordnya. Mereka menangkap Vincent. Tempakan para pasukan dari tim Onyx. Mereka harus mundur ke belakang karena cast damage-nya terlalu besar. Power 4 memory kali ini dari seorang cewek udah tidak ada. Kalau ada mungkin Vincent tadi bisa menjadi salah satu korbannya. Di zoning dengan reward manipulation sehingga sulit untuk bisa mendekat ke area Lord. Sehingga kali ini Lord jatuh ke tangan dari Onyx dengan retribution pula yang disumbangkan oleh Kyrie. Dan tadi ada hantaman dari Kars menuju ke arah cewek, tapi lagi-lagi win of nature save the day. Ya, tapi masalah utamanya adalah karena ada si Halbert juga sih. Jadi shield yang diberikan Kars nggak bakal optimal banget, dan mau nggak mau Kars kayaknya harus lebih hati-hati karena immortality-nya bisa pecah kapanpun ketika ada Lord seperti ini. Ini dia di depan sana para pasukan dari tim Onyx. Mereka mulai coba fokus untuk mendapat satu buah best turret di mid lane. Best turret berhasil didapatkan. Mereka coba untuk menahan sedikit buying time karena lihat di arah top dan di arah bottom masih menuju ke arah best turret. Hardguard udah mulai dikeker. Cewek menjadi pilihan utama. Dan bahkan lihat top lane turret best dari tim Rebel yang akan menjadi korban selanjutnya. Kars masuk lebih dalam. Swallow dengan adanya penalty zone. Masuk ke dalam reward manipulation tapi free hit dari seorang cewek. Mereka mendapatkan Kyrie tapi mereka tidak bisa bertahan dengan cukup lama. Immortality membuat Swallow bertahan di depan sana dan bahkan mereka membalaskan kembali keadaan Vincent terperangkap. Tak dapat memory dari seorang cewek. Berhasil mendapatkan Swallow juga. Mendapatkan dengan basic attack yang sangat baik. Cuma di arah bottom lane mereka akan kehilangan lagi satu buah base turret. Yap, ini Swallow benar-benar berkorban banget ya. Dia maju Selalu. di buka penalty zone dan bahkan dia melakukan zoning out dengan adanya execution strike. Ya, Dan masalah itu utamanya dipanis adalah balik. ya karena heal up-nya juga sih. Ada Bloom dari Florin yang akan memperpanjang team fight, apalagi Florinnya udah selesai dengan Holy Crystal. Jadi heal up-nya udah pasti akan beratus-ratus. Lihat tadi cewek. Sadar gak cewek itu ketika dia team fight tadi terperangkap dan mundur dengan flicker. Abis itu dia masuk rumput bro. Iya. Dia masuk rumput jadi free hit. Apalagi dia udah nggak punya sepatu lagi, sekarang dia hanya berharap kepada heal up dari Keyboy, movement speed tambahan, dan ditambah lagi adanya Blade of Despair. Dia benar-benar mau berikan semua damage dari Brody untuk teman-teman dari Rebellion. Lagi-lagi walaupun Rebellion mendapatkan base turret pertama kalinya, tapi yang merontokkan tiga-tiganya Onyx dan bahkan mengembalikan kembali 5.000 gold keuntungan mereka. Yang sekarang masih menjadi misteri juga gimana caranya Rebellion menemukan Suns di lini belakang setelah Holy Crystal full magic damage item. Dan ngeri ya. 3.000 gold di atas dari Swallow. Jadi Yap. panas banget sih Ul. Iya, dan juga ini adalah menjadi game terlama di hari ini ya. Menginjak menit ke-20 Oh iya. Untuk hari ini. untuk hari ini. Karena kita ngelihat dari tadi hanya selesai 15, 17 paling lama. 17. 17 itu di game ketiga pas Derby Classic. 12. Wah, itu ngitung mundur tuh untuk Lord Evolve yang udah hadir. Untuk sekarang dengan adanya menit ke-21. Satu kali tumbang kayaknya bakal jadi ancaman. Tinggal gimana mainin item management. Immortality tukar Winter atau bahkan Bloodwings yang akan ditukarkan dengan Winter Transit dari Suns. Tapi lihat Sas berhasil kembali nge-ban Swallow. Again and again Swallow. Kembali terperangkap di depan sana, bahkan Vincent sekeratul maut akan ditangkap oleh seorang Kyrie. Dan cewek dengan pelik ke depan memory. Calvin Windata. Double kill. Berhasil didapatkan dengan win of nature. Berhasil menyelamatkan dirinya. Tapi nampaknya Auditizi bersama dengan Kars tidak bisa menahan lama. Semua gempuran ini diberikan oleh tim Onyx. Fokus ke arah base. Kabur apapun yang terjadi. Dan akan coba untuk meratakan Kars. Kali ini para pasukan dari Rebellion harus dipatahkan tanduknya. Dan Onyx menuju Upper Breaker. Dan ini dia sang Raja Langit yang kita tahu sudah berlangganan win streak, membuktikan bahwa mereka masih kuat untuk ada di top 2 klasemen. Upper bracket sudah mereka kantongi. The most consistent team di MPL Indonesia. Onyx melaju kembali ke upper bracket. Sang Raja Langit, di atas langit ada Onyx. Wow, membuktikan kembali bahwa ini juga gila Suns. Prediksi pergerakan dari Swallow yang terbaca. Flicker dikeluarkan untuk menghindari penalty zone menjadi satu momentum untuk bisa Onyx manfaatkan, mengembalikan keadaan, bahkan
Gak perlu Lord, mereka langsung tabrak dan balaskan kekalahan di leg yang pertama. Perbesar peluang menuju upper bracket. Ini draft pick, pull hero, counter pick, semua sinergi sempurna banget dari Onyx. Yves last pick yang sudah kuduga-duga bahwa nantinya kalau lawan dua fighters akan lebih optimal. Dan memang kita udah jarang untuk lihat hero-hero artileri high ground. Tapi Coach Yep, Suns membawakan hal tersebut dan mengeksekusinya dengan sangat-sangat perfect. Oke, dan bakal lihat upper bracket Onyx is coming. What time is it, Profesor? It's Onyx time. It's upper bracket. It's upper bracket time. Tempat di mana kita biasa. Suns dengan statementnya yang valid. Dan memang dibuktikan dengan fakta yang ada. Dari season ke season, dari musim ke musim. Regular season selalu jadi tempat untuk menunjukkan taring utama atau duri utama dari sang landak. Dipatahkan tanduk Rebellion loh. Padahal Rebellion ini adalah salah satu tim yang paling tertajam belakangan ini. Dan ini membuat dari Rebellion harusnya akan semakin sulit untuk bisa maju ke babak playoff. Alright, tenang dulu. Seperti biasa, kita akan lihat Lutfi sebagai kesayangan dari tim Onyx untuk diinterview. Bude Monster, silakan. Peluang upper bracket semakin membesar untuk tim Onyx. Dan inilah dia pembalasan dendam dari Onyx untuk Rebellion. Membahaskan lebih sadis lagi 2-0. Lutfi, di pembukaan kamu ketemu Di dan sekarang kamu menutup match ini dengan 2-0 Lutfi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, balas dendamnya lancar di leg pertama. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Gimana ngebaca Rebellion untuk kalian sepertinya lancar-lancar juga ya? Ya alhamdulillah. Siapa nih yang tadi ngebrief kalian mungkin kayak di antara teman-temanmu yang ngasih tahu mungkin tentang Cars atau tentang player lainnya ada nggak? Gak ada sih. Nggak ada. Gak ada. Tapi menghadapi Cars dengan satu hero signature-nya, Pakito. Pakitonya Cars kamu hadapi secara langsung. Yang mana ini hero yang sebenarnya agak deg-deg ser juga ya buat kalian ya. Gimana? Jago banget Pakitonya Cars. Udah jago aja. Ya tadi kena solo kill juga kan, jago banget. Jago banget. Oh lala. Ternyata ya dari Lutfi pun kasih tau kalau ini memang jagonya dari Cars. Namun yang lainnya bagaimana nih? Ngelihat dari semuanya, ada apa bisik-bisik kayaknya seru banget nih kalian ya. Tapi nggak, Bude penasaran juga dari Onyx, early game kalian melawan Rebellion terlihat tertatih-tatih. Apakah karena ada fighter mid Suns? Lawanmu adalah fighter mid, apakah karena itu? Gara-gara healnya juga sih. Dia pakai meta support juga, terus midnya tebal, jadi kayak Roger gitu-gitu enak buat ngepok. Jadi makanya dia kuat kayak di turtle gitu-gitu. Jadi mungkin kita tadi sabar mid game sampai late game baru enak. Walaupun kalian lagi terhimpit kayak base kalian innernya hilang satu, itu kalian nggak ada rasa takutnya tuh? Enggak, karena kita bisa kiting juga. Kiting aja. Kiting aja, santai aja. Santai. Kamu ketika lagi kiting-kiting kayak gitu, apa? Gimana kalian untuk tetap bisa saling sinkron? Ya kita santai kemudian bilang, kiting guys, sabar. Nah gitu. Kiting guys, sabar. Udah gitu aja udah pada saling ngerti ya? Iya. Tapi penasaran sama Suns. Suns ada mempelajari fighter mid lane nggak? Ada buat playoff nanti ada. Udah siapin buat playoff nih. Serem juga. Belum muncul di sini nih. Belum. Nanti kita bakal keluarin di playoff. Hero serem-serem ini. Pasti dong. Pasti dong. Dan tentu saja kalau ngelihat dari tim Onyx sekarang mendapatkan kemenangan, kita belum ngedengar dari Kiboy nih. Boy, leg kedua kalian masih bersih. Satu-satunya tim yang tidak pernah kalah di leg kedua. Apa motivasi terbesar dari Onyx, Kiboy? Datang dari mana, Kiboy? Kalau dari kita mungkin kayak mau balas dendam banget sih. Soalnya ada 4 tim kan. Kita kalah di leg 1 ada 4 tim. Sekarang kata cewek tinggal EVOS, satu lagi gitu. Minggu depan tinggal EVOS. Kan
Kan ada EVOS dan juga Bigetron. Dua tim yang bisa dibilang satu kalian belum kalahin, yang satu lagi di atasnya kalian. Mana yang lebih susah tuh boy? Mana yang lebih menantang? Atau semuanya Semua kuat lah. Semua kuat. Cuman kata Lutfi dia mau lawan BTR. Kenapa, Pi? Kenapa? Kenapa Lutfi? Kenapa tuh? Kenapa tuh BTR? Ya karena itu sih di atas mungkin. Karena di atas, tertantang ya Lutfi ya? Ya tertantang. Ngelawan yang mana nih? Kan ada dua, ada Lord JM sama ada Sorizo. Tentang offlinernya kah atau the whole team? Semua timnya atau? Semua tim aja, semua tim. Semua timnya aja. Tapi kira-kira lawanmu bakal Lord JM atau dari Sorizo? Mungkin Bang Torizo mungkin, soalnya kemarin kan udah ketemu tuh Lord GM. Kepengen nyobain Sorizo juga? Asik. Tapi kalau dari Kairi gimana Kairi? Kalau Kairi masih ada, minggu ini kita nggak akan ketemu lagi Onyx. Tapi kita akan bertemu 2 kali di minggu terakhir. Is there any challenge for you for the last matches for Onyx? Is there any challenge? Apakah ada sebuah tantangan untuk last week kalian? Ada kalau ada challenge. Ya banyak. Untuk kedua tim ini, for these two teams, your next match? Gak tau sih, kayak main biasa aja. Biasa. Main biasa ya, oke. Is there any difference with only playing one match in 1 week and 2 matches in 1 week? Is there any difference in your train? Ada perbedaan gak sih kalau oke, cuma 1 match doang minggu ini jadi lebih relax kah untuk kalian atau Enggak sama. latihannya tetap Sama-sama keras? kerja keras. Ya. Sekeras apa untuk season ini? Pokoknya lebih keras dari yang kemarin. Lebih keras dari yang kemarin. Tapi dari tadi Budi juga mendengar yang keras-keras itu dari Sonic minta sesuatu ya. Oh, ada pantun dan ada... Oke, ada pantun juga, ada tari Brasil. Tapi sebelum mereka memberikan itu semua, kita mau memberikan pengumuman. Rupanya setelah hitung, ada yang spesial. Superfans, Onyx, dan Sonic. Tim Onyx akan berada di upper bracket. Upper bracket. Apa? Nyangka nggak ini match penentuan kalian? Udah nggak perlu nunggu tim lainnya. Ini adalah upper bracket, match upper bracket kalian, penentuan. Ngerti nggak kalau kalian mengerti nggak sih kalau ini adalah match penentuan? Enggak, itu kalau dari aku gak peduli. Aku maunya buat menang aja. Buat menang aja. Iya. Tapi sekarang udah upper bracket nih, lebih santai nggak sih buat nextnya? Nggak santai sih, ya kita tetap fokus kayak biasanya. Jadi kita bakal fokus menang terus. Tetap fokus menang terus walaupun upper bracket tiket sudah di tangan Onyx. Onyx tidak absen untuk upper bracket. Ini masih eranya Onyx sepertinya. Masih dengan ganas. Tapi ayo dong yang mau pantun dari tim upper bracket atau mau tebak-tebakan? Mau puisi katanya Bude. Ya Bude, ini tebak-tebakan. Wih tebak-tebakan. Ayo Woi, let's go. Ini tebak-tebakan anak Medan. Oke. Dari jauh kulihat merah. Ada cakepnya ini tebak-tebakan woi. Dari jauh kulihat merah. Setelah dekat ternyata hijau. Setelah dekat ternyata hijau. Hah? Hah? Itu rambu lalu lintas. Oh. Sabar dulu. Oh belum. Dari jauh kulihat merah. Apa tuh? Setelah dekat ternyata biru. Apa itu? Apa tuh? Apa? Nyerah. Salah lihat soalnya. Astaga. Skip. Minggu depan gak ada lagi Bude. Minggu depan gak ada. Gak ada lagi, Tari gak ada Brasil, tari Brasil. Ajil katanya nih. Tari Brasil. Ada. Lutfi sama Gilang. Ayo. Duet. Duet tari Brasil. Sedikit aja buat kosingan ya.
Kamu deh masih mencari tariannya, masih susah. Masih belajar. Next week. Insya Allah. Insya Allah. Tapi penutupan minggu ke-8 dengan indah. Satu kata untuk minggu ini dari Onyx. Gamai. Oke, Caster. Silakan. Oh, gemoy. Tadi San disuruh nari, yang Iya. panik awah. Iya. Tapi bener ya gemoy ya. Cakep. Siapa? Gemoy. Yang mana? Mantun. Kalau cakep pantun. Kalau cakep mantun. Itu Tadi tebak-tebakan gimana yang tadi itu? itu ini gua kan kita kan ruangan talent belakang. Oh iya. Iya. Kita lewat kan. Bum, sekali ya arahannya. Nah, sekali aja. Aduh, cewek dan tebak-tebakannya. Ya memang itulah yang terkadang sulit untuk ditebak ya. Heeh. Kayak gerakan cloudnya soalnya. Dan bahkan Onyx, welcome di tempat terbiasanya dia. Udah biasa. kalau Udah kata biasa. Dan tentunya player of the game kali ini bersama dengan player of the match jatuh kepada San. Deng 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 deng. Gila Sans. Gila Sans memang terbaik sih. Menjadi player of the match kita dengan kedua kalinya ini membuat Eve memang menjadi pilihan terbaik buat Sans. Ya, karena udah lumayan kebaca dari game yang pertama. Oke. Ketika ternyata Onyx mampu untuk ngehandle hal tersebut. Dan ternyata ketika Onyx di second pick lagi, dipikin lagi buat Rebellion dengan dua fighters, ya udah otomatis antara Yves atau Farsia yang bakal jadi jawabannya. Tapi kalau untuk sinergi yang tadi sebenarnya udah di-build sama line up-nya Onyx, ya emang lebih cocok untuk menggunakan Yves. Karena kalau Farsia jatuhnya taunt-nya itu kan nggak lama ya. Yep. Jadi otomatis yang lebih cocok untuk menggunakan combo tersebut adalah Yves dengan slow effect-nya. Dan ya dengan 14 asisnya juga ini benar-benar megangin siapapun. Dia bisa buka vision juga dan ini dia untuk recap yang terjadi di game yang kedua. Ya, dari awal kita melihat bagaimana ofensivitas setelah Audity Z keluar dengan flickernya dan dia juga tidak membawakan Pillars of Together. Jadi sangat-sangat wajar kalau seandainya pressure di early game-nya sangat-sangat bisa untuk dijalankan. Dan kalau kita lihat hampir keseluruhan team fight, Sun selalu punya ambil andil dengan menggunakan reward manipulation-nya. Sempat tertangkap beberapa kali juga untuk cewek dan kawan-kawan, tapi selalu ada backup yang cepat dan juga cover yang begitu luar biasa. Dibilang, aku bilangnya responsif kali ya, karena kan aksi reaksi juga. Jadi secara play defensif atau ofensif, ini Onyx terbilang stabil banget. Dan Kari, walaupun dibandingkan sama Di, ternyata kali ini tidak berhasil menjawab bagaimana lini depan yang begitu powerful dari kubu Onyx. Setelah adanya Fredrin dan juga Angela sebagai combo yang sulit untuk ditumbangkan. Butuh effort yang luar biasa, butuh ultimate yang begitu banyak dari kubu Rebellion. Dan tarik ulur gameplay yang bisa dimainkan sama Onyx dengan hero setupnya Angela. Jadi kayak bener-bener manis banget draftnya nih Ul. Iya dan dengan tarik ulur tersebut lagi-lagi Rebellion selalu termakan. Mereka meladeni hal-hal tersebut. Dan banyak momen sebenarnya tadi dari sisi Rebellion punya kesempatan bisa mengembalikan keadaan. Tapi lumayan overextend juga dari segi team fight-nya. Dan ini momen terakhir di saat ada satu buah penalty zone yang miss dari Swallow yang mengincar ke arah Sans. Dengan flickernya dia bisa melarikan diri. Dan itulah momen selesainya juga. Senyum dulu gak sih? Senyum dulu gak sih? Udah senyum dia. Enggak, ada. Oh senyum itu. Itu Iya, senyum iya, skill iya, iya, 1, iya, iya. belum senyum ultimate Kemarin yang udah. sambil matanya, itu yang itu yang ditunggu sama Sans. Mata putih. Itu dia. Tapi ngomong-ngomong soal emblem putih juga nih, Impure Rage. Yang kali ini mungkin sempat mengalami nerf, pengurangan dari segi damage, tapi lagi dan lagi ya untuk hero-hero tipikal spam magic damage dealer, ya udah pasti bakal cocok banget lah. Makanya nggak heran Sans membawakannya di sini dengan Wilderness Blessing juga dan Rapture untuk bisa menghilangkan lagi dan lagi magic defense dari duo fighters yang menjadi pilar utama dari Rebellion. Terisla mid yang entah kenapa ya, aku malah berpikir kalau bukan Terisla, apalagi nih hero yang bakal dibawakan sama Rebellion. Soon or later mereka harus menemukan satu C-stratnya lagi sebelum mereka menuju ke 7 poin. Karena ingat, Rebellion besok mereka harus bertemu dengan Bigetron Alpha. Tim yang sedang berada di puncak klasmen. Dan tidak hanya itu, mereka harus menemukan solusi
dari Terisla ini. Karena kalau Terislanya di-ban, ini fighter apalagi yang mau dibawakan. Kalau dari segi itemnya udah pasti item tank. Yap. Radiant Armor bakal jadi jawaban, tapi Suns menjawab dengan adanya Divine Glaive, ditambah lagi Holy Crystal. Lengkap sudah item magicnya. Itulah itemnya aku yakin Winter Truncheon. Dan sebenarnya juga dari Rebellion Esports sendiri mereka tim yang cukup berani untuk mencoba sesuatu ya. Kayak seperti Terizla Mid, oke lah efektif di minggu lalu. Ya, tapi sekarang kayaknya udah kebaca. Dan ini Neo Onyx gitu loh. Dan ini Kalau Onyx. misalkan 2 kali dipakai di depan Onyx, menurutku itu kayak bukan jadi solusi yang baik sih. Yap, dan Even kita melihat referensi dari AP Brand, coba deh beberapa kali kita melihat AP Brand kalau misalkan udah gagal ketika bertemu dengan Onyx, mereka kayaknya nggak bakal ngulangin gameplay yang sama. Yap, Mereka akan ubah ya. change plan. Gimana caranya buat menangin early gamenya dulu, baru mereka nemuin solusi lagi untuk ngelakuin draft-draft yang punya resiko. Yap. Dan sebenarnya ya ini kita rindu juga untuk munculnya hero-hero baru lagi kan. Loi pertama kali dibawa, Gord juga waktu itu pernah dibawa juga. Yif. Yif, terus Yif. juga Hanzo menjadi hero di awal season mereka. Oke, tapi the carry, best wingman, 130.000 damage. Tapi rich guy masih di cewek, wajar banget adanya karena gold laner pasti akan diberikan space yang begitu luas untuk bisa mengambil pundi-pundi gold dari segi minion atau bahkan monster jungle. Onyx mendominasi di 2 game kali ini. Namun game keduanya bisa dibilang cukup oke. Apalagi setelah mereka kehilangan satu base turret, mereka malah mencari winning condition dari cara yang lain. Iya, gitu ya. Oke, tapi semuanya tenang. Seperti biasa, gue penasaran apakah Lutfi masih menjadi penentu di game kali ini. Mari kita dengarkan Golden Moment by US Gold. Yo, sekarang udah lo. Gua ada one. Tadi Dia masih ada Uno ya. Belum klik. Ini kan. ayo pelan-pelan cok. Aman. Sama. Boleh. Lagi guys ya, lagi. Lihat Sampai Lutfi. Satu lagi guys. aman. Aman gak, we? Aman. Coba balik aja, we. Gua ada puri. Dia lumayan stronger sih. Tiga. Oh, nice banget. Sempat lewat. Lang, lo mau pok aja nggak lang? Gua Iya, aman. Kalau ada yang bawah juga bagus sih, bawa guys. Ini, gua tambah. Mati nggak sih? Ayo lo, ngapain lo? Ayo lo. Aku suka kalau ada kamu. Thank you. Bawah masih tuh. Coba ya. Ayo, gas. Gua asal. Nice kayak. Pegang. Gas. Lagi. Ikut jadi. Mati dia. Ada guys, gua capek. Sabek. Astagfirullah. Nice one. Lutfi.